Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua masih tetap dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, kali ini kita ingin mengangkat satu tokoh dengan mengutip beberapa penjelasannya. Seorang tokoh ahli filsafat Prancis yang bernama Roger Graudi. Roger Graudi adalah seorang ahli filsafat Prancis yang banyak menulis tentang buku, diantaranya The Promises del Islam atau Janji-Janji Islam. Tentunya buku ini ditulis setelah beliau masuk Islam. Profesor Roger Graudi adalah seorang filosof, seperti saya katakan tadi, adalah seorang filosof besar, guru besar filsafat dari Prancis. Beliau juga seorang ahli politik, pernah menjadi ketua partai politik di Prancis dan pernah menjadi wakil ketua parlemen Prancis. Beliau intens sekali berkecimpung dalam dunia pemikiran filsafat. Yang kemudian, saudara sekalian, beliau kemudian sebelumnya seorang agnostik, bahkan relatif dikatakan seorang komunis, tetapi kemudian beliau menganut Islam, menemukan kebenaran tentang Islam, dan beliau selain menulis buku tentang janji-janji Islam yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu The Promises dalam bahasa Prancis, yang kemudian diterjemahkan oleh Profesor Rashidi dengan janji-janji Islam, yaitu The Promises del Islam dalam bahasa Prancis. Saudara sekalian, beliau juga kemudian menulis tentang agama abad ke-21 yang ada di tangan kita ini, yaitu yang merupakan wasiat filsafat dari Roger Graudi yang menganjurkan kepada umat manusia segera memeluk agama Islam. Saudara sekalian, beliau mengambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, dan beliau memeluk Islam dengan nama Rajak, jadi yakni harapan, yaitu Roger Graudi. Beliau mengganti nama menjadi Abdul Rajak Graudi. Saudara sekalian, beliau di antara dalam komentar di dalam bukunya, pandangannya di dalam buku ini, di wasiat terakhir mencari agama pada abad ke-20, wasiat filsafat Roger Graudi, yang seperti dikatakan tadi, berkesimpulan bahwa Islam adalah agama yang terakhir yang diberikan Tuhan atau Allah kepada umat manusia, dan dia mengajak kepada seluruh umat manusia segera beralih menganut agama ini, yaitu Islam. Dikatakan bahwa di kalangan umat Islam beragama, jika buku Wahyu Muhammad telah menggugah kaum terpelajar untuk mengkaji isi Al-Quran dan menghargai petunjuk-petunjuknya dalam segala bidang kehidupan. Di sekitar tahun 1990-an, dan jika pada abad pertengahan Imam Al-Ghazali telah menunjukkan jalan yang benar untuk memahami Islam dengan menjelaskan cara-cara memilih jalan tengah dari hukum serta dari hukum, sekte-sekte aliran Syiah dan tasawuf, serta menjauhkan ajaran-ajaran filsafat Yunani yang bertentangan dengan Islam. Maka Profesor Roger Graudi, seorang ahli Roger Graudi, yang tadi kita katakan sebagai seorang filosof, ahli politik dengan skop internasional, yang juga menulis biografi abad ke-21 atau filsafat
wasiat filsafatnya yang saya katakan mencari agama abad ke-21 dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul bukunya ini, mengajak seluruh manusia untuk mengikuti ajaran agama yang terakhir yaitu Islam. Saudara-saudara sekalian, ini buku yang saya maksud dari Profesor Roger Crowdy, yaitu wasiat-wasiat beliau tentang seorang filosof yang relatif agnostik, sebelumnya agnostik, yang kemudian relatif tidak bertuhan, yang kemudian menemukan Islam, kemudian masuk ke Islam dan menganjurkan kepada umat manusia agar segera menganut atau memilih Islam, karena Islam sebuah yang dianggap sebagai sebuah ajaran yang benar yang diturunkan Allah kepada Muhammad, kepada Nabi terakhir. Saudara-saudara sekalian, kita akan kutipkan sedikit penjelasan beliau tentang dalam buku ini, setidaknya di dalam kesimpulan bukunya. Di buku ini beliau mengatakan bahwa pada waktu ini Islam mempunyai kemungkinan dan perspektif untuk berkembang lebih besar daripada ketika ia mencapai puncaknya di depan kebangkrutan ganda yang tak dapat dielakkan dari model Amerika dan model Rusia. Ia dapat memberi lagi kepada dunia yang terancam oleh dua kegagalan, harapan untuk langsung hidup. Islam mampu untuk itu. Jika di belakang penolakan terhadap ijtihad yang membawakan kepada dekadensi yang tak ada obatnya, ia dapat menemukan kembali prinsip-prinsip yang menyegarkan yang pernah membentuk kebesarannya. Berbeda dengan Hinduisme dan Buddhisme, Islam tidak menganggap dunia ini sebagai suatu kejahatan dan bahwa keselamatan bagi individu atau adalah dalam menjauhinya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa Islam berbeda dengan agama Kristen. Islam tidak mempertentangkan antara yang kepunyaan kaisar dan yang kepunyaan Tuhan, dan tidak menganjurkan kehidupan biara atau kehidupan membujang. Keyakinan dan tindakan adalah satu. Keyakinan adalah segi dalam dan tindakan adalah penjelmaan luar. Yang satu tak dapat berada kecuali bersama-sama. Saudara sekalian, itulah beberapa komentar dari kesimpulan. Sebetulnya agak panjang, tetapi ini kita cukupkan sampai di sini komentar beliau tentang Islam. Toh pada akhirnya beliau juga sudah kita gambarkan, beliau adalah sebelumnya seorang ateis atau seorang agnostik, relatif hampir ateis, dan dia juga sebelumnya juga mengatakan mempercayai agama Nasrani di Perancis, tetapi kemudian dia buang semua itu. Filsafat yang dia dalami juga buang, dan dia menganggap bahwa tidak ada yang alternatif untuk menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan umat manusia kecuali Islam. Waktu itu Uni Soviet dan Amerika sangat dominan menerapkan satu komunisme dan satu kapitalisme. Dia mengatakan dua-duanya itu tidak bisa akan menyelamatkan umat manusia. Dua filsafat ini atau ajaran komunisme maupun sistem kapitalisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat, dua-duanya mengalami jalan buntu untuk membangun kehidupan manusia yang sejahtera dan bahagia. Karena itu demikian juga bukan Hindu dan bukan Kristen, tetapi Islam adalah jalan yang benar, agama yang terakhir yang turunkan Tuhan buat untuk umat manusia. Dan olehnya itu beliau kemudian memilih jalan itu dan menganjurkan kepada seluruh umat manusia untuk segera beralih untuk memeluk agama Islam. Saudara sekalian, inilah sedikit tentang Profesor Abdul Raja Crowdy atau Roger Crowdy dan beberapa pandangan yang telah kita ulas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.